Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai dan sukacita Allah melimpah atas hidup kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kasih setiamu dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kami kemampuan untuk mengerti, memahami firman dan kehendak-Mu. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan Yakobus 4 ayat 1-10. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Tema kita setia kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, surat Yakobus adalah surat yang ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang berada di perantauan atau orang-orang Kristen Yahudi diaspora. Surat ini pun menunjukkan kepedulian dari penulis, yaitu Yakobus, terhadap orang-orang Kristen yang dianiaya, yang dulunya merupakan bagian dari jemaat Yerusalem yang akhirnya tersebar ke berbagai wilayah, termasuk di sekitar Laut Mati. Melalui suratnya ini, Yakobus mengajarkan tentang perilaku orang Kristen yang benar, dengan mengingatkan dan menegur para pembacanya pada saat itu bahwa sengketa dan pertengkaran yang ada di antara orang percaya dapat membahayakan. Di sini Yakobus menjelaskan bahwa konflik ini bisa berakibat pada keinginan jahat yang berperang melawan diri seseorang. Yakobus juga memberikan contoh ketika seseorang mengingini sesuatu namun tidak mendapatkannya, bisa berdampak pada pembunuhan. Keinginan bisa menimbulkan perasaan iri hati, dan karena tidak tercapai tujuannya, pada akhirnya mereka bertengkar, berkelahi, karena tidak memperoleh
apa yang diharapkannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yakobus mengingatkan pembacanya bahwa segala keinginan yang didasari oleh hawa nafsu memiliki dampak merugikan dan menghancurkan, yang bukan saja untuk orang lain, tapi juga untuk diri sendiri. Keinginan daging yang dikuasai oleh hawa nafsu adalah merupakan persahabatan dengan dunia ini. Dan di sini Yakobus menegaskannya dalam ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Mengingat bahwa keinginan daging, yaitu hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia, merupakan dosa yang bisa memisahkan mereka dari Allah. Yakobus memberikan perintah kepada pembacanya untuk memiliki sikap penundukan diri kepada Allah, dan juga memiliki kemauan untuk membangun hubungan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Melalui firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, tidak ada yang lebih penting di dalam hidup ini selain hidup yang mau memiliki sikap rendah hati, tunduk dan dekat dengan Tuhan, menyucikan diri dari dosa, baik hati dan pikiran. Maka Dia, Tuhan kita, akan mendekat kepada kita, dan kita pun akan semakin dekat dengannya. Saudara-saudaraku, tema kita mengatakan setia kepada Tuhan. Di sini kita pun diingatkan bahwa betapa kesetiaanlah yang perlu kita adakan dalam hidup ini hanya kepada Tuhan. Sebab dengan itulah kita mampu melawan segala tipu muslihat iblis yang bekerja lewat hawa nafsu kedagingan kita. Jadi surat Yakobus 4 ayat 1-10 ini, yakni didikan, ajaran dan nasihat yang terkait dengan hubungan kedekatan persahabatan dengan Allah, itulah yang harus kita terus perlihatkan. Saudara-saudaraku, kita percaya bahwa setiap kita ini adalah sebagai anak-anak Tuhan, di mana kita pun diingatkan untuk terus mendekat kepada Allah, agar kita pun ditahirkan, disucikan oleh Tuhan, dan kita pun akan menyesali akan salah dosa dan pelanggaran kita, dan bertekad untuk dapat melakukan kehidupan yang lebih baik, yang seperti Tuhan inginkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, bahwa firman Tuhan ini juga memberikan kita kemampuan untuk meninggalkan nafsu duniawi, sehingga kita pun dapat menghindarkan diri dari perbantahan, perselisihan, sengketa, dan permusuhan di antara kita sebagai umat Tuhan. Sebagai orang-orang yang memang diberikan kekuatan untuk terus melakukan apa yang Tuhan inginkan, kita pun tetap selalu memohon pertolongan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita, karena kita tidak mampu melawan segala tipu muslihat iblis dengan kekuatan kita. Saudara-saudaraku, dikatakan di ayat yang ke-7, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi dengan selalu kita hidup bergaul dengan Tuhanlah, kita beroleh kekuatan untuk menaklukkan kuasa iblis, kuasa kedagingan kita. Saudara-saudaraku, biarlah setiap kita yang telah mendengarkan firman Tuhan ini, kita pun akan mempunyai kekuatan meninggalkan persahabatan dengan dunia yang jahat ini, dan kemudian kita semakin setia hidup bergaul dengan Tuhan, semakin setia beribadah, berdoa, bersyukur, memuji,
memuliakan, menyembah, dan melayani Tuhan. Saudara-saudaraku, berbahagialah kita yang sudah dapat meninggalkan nafsu duniawi kita, sehingga kita pun dapat menghindarkan diri dari perbantahan, perselisihan, sengketa, pertengkaran dan percekcokan, serta permusuhan. Karena Tuhan sudah melimpahkan bagi kita kasih setia dan kasih karunia-Nya yang berkelimpahan dan tidak berkesudahan itu. Berbahagialah kita bahwa kita semua ini pribadi yang telah dikasihi Tuhan. Berbahagialah kita untuk hidup selalu bergaul dengan Tuhan dalam kedekatan kita. Setialah terus beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, memuliakan, menyembah dan melayani Tuhan. Karena Tuhan pun sudah menyediakan bagi kita bagian hidup yang kekal, yang penuh sukacita dan damai sejahtera dengan Allah Bapa yang bertahta di sorga. Saudara-saudaraku, sungguh firman Tuhan menguatkan kita agar kita pun dapat selalu mensyukuri hidup anugerah Tuhan. Sekalipun banyak penderitaan, pergumulan, tetaplah menyaksikan iman percaya kita hanya kepada Tuhan. Biarlah kita menaklukkan kebiasaan dunia, perbuatan-perbuatan dunia yang hanya merugikan kita dan orang lain. Janganlah kita dikuasai oleh si jahat, tapi biarlah kita taklukkan yang jahat dengan kehidupan yang selalu setia kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, biarlah saat ini kita akan dimampukan terus melakukan firman-Nya dan terus menyatakan kasih setia Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau sudah melawat kami dengan firman-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, mampukan kami anak-anak-Mu melawan kuasa yang jahat dari dunia ini. Demi nama Yesus, amin. Shalom saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.